Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Di rumah Tuhan. Memang hari-hari ini sangat sulit ya. Bukan bilang apalagi ya, memang kadang kita ada rasa kekhawatiran secara manusia, pasti kita khawatir dan takut ya. Perusahaan-perusahaan juga dalam keadaan goyah, order-orderan juga pada nggak ada, tapi kita selalu percaya bahwa Tuhan kita lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Pada hari ini kita mau angkat satu pujian. Dia mengerti, Tuhan sangat mengerti dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita hadapi. Dia mengerti,
satu hal yang kita, namun satu dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Engkau tahu apa yang kami ada pada hari ini, saat ini. Engkau tahu, Engkau yang mengerti persoalan masalah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan selama seminggu. Hari ini kami mau datang kepadamu, bersujud di bawah kakimu ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang mampu mengampuni segala di dalam kehidupan kami. Engkau tahu ya Tuhan, persoalan apapun yang pada hari-hari ini, Engkau tahu, Engkau mengerti persoalan apa yang kami tidak mampu, tapi Engkau sanggup melakukannya untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang teramat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih di dalam hal-hal apapun, di dalam persoalan kami, masalah kami. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan anak kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga mengambil alih orang tua kami. Biarlah Tuhan yang juga ambil alih menuntunnya Tuhan di masa tuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ibadah ini dari awal pertengahan akhir di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang ambil alih dari awal pertengahan ini sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap puji dan syukur kami kepadamu. Haleluya, amin. Kita mau baca firman Tuhan. Saya undang adalah obat. Ayo, tuh dua, lupa dia. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Kami semangat yang padat, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangatnya pada keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya pada keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang.
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung memang Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga dari sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persetubuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Yesus di dalam menghiasi hati dan jiwa, tak dapat itu tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwa. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hati, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwa. Terdapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. 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 Begitupun jiwa kita yang haus akan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, kita angkat satu pujian, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau
saya haus. Oh, saya haus, itu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan hanya Engkau. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hati kita berdoa. Kami sidang jemaat-Mu sudah hadir di tempat ini dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Untuk itulah kami mengimani setiap doa yang dinaikkan dalam ibadah ini. Dan kami menaikkan pujian dengan sepenuh hati kami. Sehingga ya Tuhan, Tuhan dipermuliakan, disenangkan lewat puji-pujian yang ada. Bahkan hari ini ada 2 kesaksian yang juga sungguh memberkati setiap kami. Dan tibalah saatnya bagi kami untuk masuk dalam pemberitaan firman. Berfirman kepada setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, supaya kehadiran hamba-Mu menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu. Dan sidang jemaat-Mu menyambut dengan baik firman yang akan diberitakan. Dan kami sama-sama
dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan, dimotivasi, diingatkan oleh Tuhan. Sehingga hari-hari kehidupan kami menjadi hari-hari yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan situasi kehidupan dunia dan kehidupan yang kami hadapi yang semakin tidak mudah. Tapi kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karenanya firman Tuhan kami perlukan dari hari ke hari di dalam hidup ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, senang hari ini ada kesaksian ya. Ada pakai bahasa Jawa. Ya, besok-besok pakai bahasa Batak. Ya, Pak Charles. Bahasa Tionghoa juga. Sekali pernah Pak Yohanes ya pakai bahasa Mandarin. Kalau tidak salah. Ya, tapi hari ini duetnya bagus. Ya, baik itu Ibu Santi dengan Ibu Ratmi maupun Pak Yohanes dengan Ibu Yekti. Saya baru hari ini melihat Ibu Yekti ada gayanya gitu, nari. Biasanya nyanyi, biasanya kalau pimpin pujian kan biasa-biasa saja gitu ya. Tapi hari ini nyanyian disertai dengan ekspresi yang luar biasa. Besok-besok Pak Randy nyanyi juga pakai bahasa Manado gitu ya. Bahkan di sini ada beberapa dari Dayak gitu ya. Kebetulan Dayak Kanayat, ada Erni, ada Anel, ya, ada saya bertiga tambah peranakan Dayak gitu ya, Debbie. Serayo nyanyi pakai bahasa Dayak untuk Tuhan. Karena semua bahasa Tuhan tahu. Ya, Tuhan mendengar. Dan biarlah bahasa tetap dipelihara, dijaga. Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu kita. Tapi bahasa ibu, kalau boleh dipertahankan. Karena kalau hilang bahasa, maka hilang identitas kita. Tapi kalau kita bisa terus berbahasa, asal kita, suku kita tidak kehilangan identitas kita. Gitu ya. Baik, hari ini saya mengajak kepada kita untuk membaca Yohanes pasalnya yang ke-20. Ayatnya yang ke-24 hingga ayat 29. Jika sidang jemaat sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca dengan bergantian. Saya akan memulai di ayat 24. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Orang dari sini Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku."
Amin. Sidang jemaat, kita melihat di sini bagaimana setelah peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus tidak langsung naik ke surga. Tuhan Yesus juga tidak hanya menjumpai atau mendatangi tepatnya beberapa orang saja. Tapi kita melihat di sini, sebagian sudah dijumpai, ditemui, didatangi oleh Tuhan Yesus dan membuat mereka percaya. Tapi ada juga yang tidak hadir dalam kumpulan murid yang membuat dia tidak percaya, yaitu Thomas. Thomas itu tidak mau percaya dia. Ya, sekalipun ada yang sudah bicara, sudah menyampaikan bahwa Yesus itu adalah sosok yang tidak ada lagi di kuburan, dia sudah bangkit dari kematian dan bahkan bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka. Yesus sengaja datang menemui mereka, tetapi Thomas tetap tidak percaya. Dan dalam ketidakpercayaan Thomas itulah Tuhan juga hadir. Tuhan menampakkan diri. Tuhan menghadirkan diri dalam diri Thomas begitu, sehingga Thomas menjadi percaya. Nah, bukankah banyak juga orang yang dalam kehidupan mengiring Tuhan, yang awalnya percaya kepada Tuhan, akhirnya tidak percaya Tuhan. Bukankah ada banyak orang di dunia ini penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup, kehilangan damai sejahtera, sukacita, karena ada banyak tantangan, kesulitan, duka cita, pergumulan hidup yang ditemui. Tapi Tuhan tetap hadir karena dia hidup. Dan bukankah tidak sedikit juga orang yang tadinya berjalan bersama dengan Tuhan, orang lain mengalami Tuhan dalam hidupnya, karena dia tidak pernah bersekutu dengan baik, menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan, sehingga membuat dia akhirnya tidak mau percaya. Sekalipun demikian, Tuhan tetap hadir untuk memulihkan. Amin. Inilah yang saya bagikan untuk kita sidang jemaat. Kebangkitannya mengubahkan. Kebangkitannya memulihkan. Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, tidak hidup dari kematian, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan mungkin kuat di dalam mengikut Tuhan. Amin. Bangkit saja dia, hadir dan menolong kehidupan orang-orang, termasuk kehidupan kita. Terkadang kita tidak mau percaya. Terkadang kita masih khawatir, terkadang kita tidak siap menghadapi keadaan. Yang ada adalah keluhan, yang ada adalah ngumpat, yang ada adalah ketidakpuasan. Padahal Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan menolong. Nah, sampai kapan orang yang seperti itu? Saya tidak tahu sidang jemaat. Kalaupun ada di antara kita, jangan berlama-lama untuk tidak mengatakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir, Tuhan itu menolong, Tuhan itu membela. Nah, sidang jemaat bicara tentang kebangkitan yang mengubahkan. Mari coba kita lihat kembali di ayat 26 itu. Ayat 26 dikatakan demikian. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, katakan sama-sama, damai sejahtera bagi kamu.
Di sini sidang jemaat menggunakan kata airenehimin. Airenehimin. Terjemahan Septuaginta menggunakan kata salom. Damai sejahtera. Ada damai, ada ketenangan, ada keselamatan, ada berkat. Kalau Tuhan hadir dalam diri seseorang, dalam rumah tangga seseorang, dalam komunitas yang ada. Amin. Amin. Hari-hari yang ada Bapak Ibu dan saya, kita semua tidak kenal remaja pemuda. Apalagi kita sebagai orang tua. Kita punya tanggung jawab untuk keluarga kita. Kita diperhadapkan dengan berbagai macam situasi hidup yang tidak mudah. Amin. Para murid ini, mereka sedang ada di dalam ketakutan. Mereka bukan dalam keadaan baik-baik saja sidang jemaat. Mereka tidak berani memunculkan, menampakkan diri kepada kelompok orang banyak. Atau mereka tidak berada di keramaian. Karena sebagai pengikut Yesus, yang waktunya begitu dekat sekali, mereka juga akan dicari. Kalau pimpinannya ditangkap, kalau pimpinannya disiksa, kalau pimpinannya dihukum mati, di dalam benak mereka, para murid juga akan mengalami hal yang serupa. Kita ingat peristiwa G30 SPKI dalam sejarah, ada di antara kita yang sudah lahir, Pak Canyang udah lahir ya Pak Canyang ya. Tapi kita, angkatan kita, yang muda-muda begini, belum lahir. Pak Yohanes paling umur berapa tahun gitu ya? 3 tahunan, hanya baru sepintas. Tapi lihat para pelaku, maksudnya pimpinan-pimpinan PKI di negara kita. Mereka disasar, mereka ditangkap, mereka dihukum, mereka dimatikan sidang jemaat. Bahkan orang yang hanya menerima bantuan, bukan karena dia sebagai pengikut, menerima bantuan, tanda tangan, apakah cangkul, apakah beras, apakah jagung, apakah bibit, karena ada tanda tangannya, mereka dicari. Sampai ke lubang semut pun dicari, atas nama negara sidang jemaat. Kira-kira gambarannya pada waktu itu seperti itu. Para murid penuh dengan ketakutan. Mereka berjumpa, saya meyakini mereka bukan rombongan datang masuk ke rumah ini. Saya yakin satu persatu. Sudah masuk semua, pintu dikunci. Bapak Ibu, penuh dengan ketakutan. Maka Tuhan Yesus hadir. Boleh dibaca juga di ayat 19 dan ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu. Ada keselamatan, ada berkat, ada kedamaian, ada ketenangan di tengah-tengah suasana yang penuh dengan ketakutan. Di tengah-tengah suasana yang ada air mata. Di tengah-tengah keadaan yang serba sulit. Dia mau hadir. Yesus itu hidup. Yesus itu ada untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Ada banyak yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Ada banyak yang membuat Bapak Ibu dan saya tidak tenang. Ada banyak yang membuat Bapak Ibu merasa khawatir, resah, gelisah. Maka tadi ada pujian yang dinaikkan oleh Ibu Santi sama Ibu Ratmi. Apa tadi judulnya? Yesus baik bagiku. Kebaikan Yesus itu kita rasakan, kita alami dalam hidup ini. Amin. Apa yang menjadi ketakutan kita, orang lain bisa saja tidak tahu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita, orang lain tidak mengerti. Karena kita tutupi.
Karena kalau kita buka rasanya tidak nyaman, tidak enak. Dan tidak mau merepotkan orang lain. Orang boleh saja tidak mengerti, memahami. Keluarga, orang terdekat kita tidak tahu seperti apa gambaran keberadaan hidup kita. Tapi jangan takut Bapak Ibu. Tuhan mengerti keberadaan kita. Amin. Dia memberikan jaminan yang pasti. Damai sejahtera bagi kamu. Tidak hanya bagi para murid ini di zaman itu. Tetapi juga bagi kita yang ada saat ini, sekarang ini. Dan juga pada masa-masa yang akan datang. Pergumulan kita tidak mudah. Ya, dalam sakit penyakit, dalam duka cita, dalam menyekolahkan anak. Ya. Pak Charles, anak masih kecil-kecil juga ya, belum ada yang menikah. Pasti ada kepikiran, gimana ya kalau saya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pasti ada pikiran itu. Pasti. Melihat wajah anak-anak, melihat wajah istri, bagaimana ke depannya. Perjuangan masih panjang dengan kondisi kesehatan yang seperti sekarang ini. Yang kemarin 2 kali mempertaruhkan sepertinya pertaruhan yang tidak mudah. Bukan lagi tidak mudah, memang sama sekali nggak ada pengharapan. Tapi Yesus yang bangkit, Dia yang hidup itu hadir dalam keberadaan kehidupan istri Pak Charles, anak-anaknya dan Pak Charles sendiri. Kekhawatiran, ketakutan hanya bisa diubah oleh Yesus yang bangkit menjadi damai sejahtera. Jalani saja. Hadapi. Kita tidak sendirian. Para murid zaman itu tidak sendirian. Ada Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka. Dan damai sejahtera itu tidak hanya sekedar perkataan. Tetapi menjadi sebuah kenyataan. Yang sungguh-sungguh dialami. Yang membuat para murid akhirnya waktu itu eksis sebagai murid. Lewat keeksisan mereka, keberadaan mereka. Karena kehadiran Tuhan. Gereja tetap ada sampai hari ini. Amin. Kita ada di sini. Karena para murid. Apa yang menjadi ketakutan Bapak Ibu? Apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu? Apa yang dipikirkan saat ini? Ekonomi? Ya, semua orang. Dari papan atas, papan tengah, papan bawah. Kalau kita mau bagi papan-papannya gitu ya. Serba sulit Bapak Ibu. PHK ke depan menanti lagi. Makin banyak orang yang di PHK. Keadaan seperti ini. Tanda-tanda keadaan sulit di Jakarta itu Bapak Ibu. Semakin banyak makanan, minuman di setiap gang. Hampir semua tiap gang di Jakarta penuh dengan orang dagang. Itu keadaan ekonomi sulit itu Bapak Ibu. Baru yang kedua itu ditandai dengan banyaknya Pak Ogah. Tahu Pak Ogah ya? Yang di perempatan-perempatan jalan itu. Sepanjang jalan Bapak Ibu amati di setiap persimpangan, di setiap perempatan, itu pasti ada orang-orang itu. Lebih dari 1 orang itu. Yang ketiga apa? Semakin banyaknya pengamen. Dan kalau di Jakarta itu apa namanya yang pakai silver ya, manusia silver yang sengaja mengecati dirinya. Nah, Bapak Ibu, khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Pendeta Tamrin itu hendaknya menjadi iman kita di bidang ekonomi. Apa yang kita punya Bapak Ibu? Musa cuma tongkat saja.
mampu membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel dari Mesir untuk ke tanah perjanjian. Bisa membelah laut. Apa yang menjadi keterampilan Bapak Ibu? Apa menjadi potensi Bapak Ibu untuk ekonomi? Serahkan sama Tuhan. Kita bertindak, kita berbuat, Dia ada untuk kita. Dan Dia siap membantu atau menolong, memberkati kita. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga untuk kehidupan yang lebih baik. Amin. Ekonomi. Kesehatan tadi saya sudah sampaikan. Masa depan anak-anak. Perjalanan setiap keluarga kita berbeda-beda. Tapi karena iman, keyakinan, dan memang kehadiran Tuhan. Saya katakan kehadiran Tuhan, tahu pasti dengan keadaan kita masing-masing. Kita sama-sama melihat Ibu Deborah. Ya, sama-sama melihat anak masih kecil-kecil. Ditinggal pergi. Tapi karena kehadiran Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Dengan caranya Ibu Deborah bisa memelihara, menyekolahkan anaknya hingga hari ini. Pak Tony, tulang belakang itu, berapa ruas tuh Pak Yon? Pak Tony? 5 ruas. Dan sampai hari ini masih dipasang plate itu di tulang punggungnya itu. Saya berpikir, wah ini Pak Tony nggak bisa jalan lagi. Nah, nggak ada harapan. Kita sama-sama kita datang ke Patah Tulang Jakarta Timur waktu itu. Tiada menit, tiada detik tanpa rasa sakit yang tak tertahankan. Berhari-hari. Masa COVID lagi. Ya. Sakit penyakit, musibah seperti itu. Karena kehadiran Tuhan, Dia tahu keberadaan Pak Tony dan keluarga. Dia hadir di sana. Sehingga Pak Tony yang sepertinya nggak ada harapan untuk bisa berdiri, untuk bisa duduk dan berjalan. Hari ini berjalan. Sekalipun harus diseret. Tapi kalau dari gambaran yang ada, mustahil itu terjadi. Seperti sekarang ini. Tapi karena Tuhan. Bu Ratmi, satu-satu saya hitung ya. Yang saya ingat aja ini Bapak Ibu. Karena kehadiran Yesus. Tulang punggung dalam keluarga harus lebih dulu berpulang. Gimana? Bu Ratmi bukan latar belakang keluarga yang percaya Tuhan. Tuhan memakai almarhum sehingga Bu Ratmi mengenal Yesus. Hari ini memberi kesaksian kepada kita. Dan berapa kali sudah memimpin singer di sini. Itu karena kehadiran Tuhan. Amin. Dia hadir dalam hidup Bapak Ibu. Pak Yohanes juga bersaksi. Saya juga jadi saksi mata. Bagaimana 2 rumah disewa, ngontrak. Tempat makan berbeda dengan tempat tidur. Coba Bapak Ibu. Anak bukan 1. Ada mertua lagi.
dijalani, dibaptis. Bukannya keadaan setelah dibaptis baik-baik, diberhentikan dari pekerjaan. Tapi Tuhan hadir. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Sehingga apa? Pak Yohanes bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dari tidak bisa beli rumah, udah punya rumah. Bukan satu, udah dua Bapak Ibu. Yang kedua juga nggak dibilang-bilang tuh. Kita main ke tempat puji, kita doakan. Saya juga meyakini Tuhan hadir dalam kehidupan pelayanan saya, dalam kehidupan keluarga saya. Iya Bapak Ibu. Sebagai gembala sidang di gereja kecil, tengah-tengah kota, Jakarta, gak mudah menapaki, menjalani pelayanan yang ada. Tapi Tuhan hadir. Amin. Tuhan hadir dalam keluarga kami. Tuhan hadir di tempat di mana saya sebagai pengajar. Hadir. Saat kita menemukan jalan buntu, kita tidak dibiarkan sendirian. Oleh karenanya, Bapak Ibu, jangan pernah jauh dari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Usahakan untuk cari waktu berdoa. Usahakan cari waktu untuk baca firman. Dan lain sebagainya. Dia ada untuk Bapak Ibu. Yang tawar hati, yang kecewa, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Dia mengerti. Tadi ada lagunya ya. Dia mengerti. Tadi lagu pembukaan kalau nggak salah. Dia peduli. Orang lain boleh saja tidak peduli. Sesama saudara seiman mungkin saja tidak peduli. Tapi Yesus tetap peduli sama Bapak, Ibu, dan saya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Maka orang-orang yang punya iman yang tangguh, yang kuat, ya, jalani seberat apapun. Udah jatuh, tertimpa tangga, bukan tangga lagi yang nimpa, beton. Ya, dijalani. Jalani. Saya ingin melihat, mendengar kesaksian dari Bapak Ibu bila perlu setiap minggu di sini. Ada yang bersaksi pujian, ada yang bersaksi memberitahu, oh iya ya, Tuhan itu baik. Merasakan kebaikan Tuhan Bapak Ibu di sini? Merasakan? Setiap hari. Saat di ujung tanduk. Udah nggak ada daya upaya lagi. Bahkan sepertinya dalam pemahaman kita. Kayaknya berbeda khotbah Pak Paran dengan kenyataan hidup yang saya hadapi. Pernah ngerasakan begitu Bapak Ibu? Kapan ini pemulihan? Kapan ini berkat Tuhan? Kalau dulu lancar, leleh, mengalir. Ini bukan mengalir lagi, bukan netes lagi. Kosong. Pernah ngalami seperti itu Bapak Ibu? Ada yang mengalaminya? Berarti Bapak Ibu mau dinaikkan kelasnya sama Tuhan. Percaya sama saya Bapak Ibu. Jangan menyerah. Bangkit.
Terserah Tuhan mau bawa kemana. Terserah Tuhan. Kalau memang harus menghadapi kenyataan seperti ini, biar saya mengerti apa maksud rencana Tuhan. Itu doanya Bapak Ibu. Jangan sampai doa kita, Tuhan di mana Engkau? Mana Tuhan? Kata orang Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Tapi sampai hari ini, detik ini saya nggak merasakan kehadiran Tuhan. Thomas kan juga begitu Bapak Ibu. Udahlah. Ada saatnya kita mengalami titik-titik seperti itu. Kan sama saya bilang Bapak Ibu. Saya ulang lagi ini. Gak apa-apa. Tapi jangan ditiru ya Bapak Ibu. Khususnya anak-anak muda ya. Keadaan yang memaksa dan membuat saya seperti itu. Keadaan dan kenyataan. Itu kisah pernikahan. Ini ada Mama Debbie. Kalau kemarin kan Mama Debbie mimpin anak-anak sekolah minggu. Tapi hari ini saya sampaikan lagi. Saya ulang gak apa-apa. Karena ini pengalaman kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Menikah memberanikan diri. Dengan biaya yang sangat terbatas. Ya gimana ya? Kalau nanti nggak ada uang. Istri udah pulang duluan. Saya belum. Selain memang masih ada hari untuk saya mengajar, karena libur itu, sampai penutup tahun ajaran, tapi juga luinya, hepengnya, katepnya, terbatas. Jas, udah dijahit, belum dibayar. Cincin, cuman cincin tunangan, kan harus diganti itu. Cincin tunangan dengan cincin pernikahan kan beda gitu. Bapak Ibu, sulit. Sepatu kan harus sepatu baru. Masa menikah pakai sepatu lama? Ya, gimana? Ongkos dari sini ke Bengkulu, dari Bengkulu kemari. Adik datang, kan harus dimodalin Bapak Ibu. Adik datang, dengar-dengar jual sapi di Kalimantan. Tapi hanya untuk ongkos dari Kalimantan nyampe Jakarta. Saudara yang punya sapi itu hanya kasih ongkosnya sampai Jakarta. Dipikirnya pendeta Paran duitnya pasti banyak. Kan begitu Bapak Ibu. Gambaran orang di daerah dan gambaran orang di Jakarta juga sama. Pendeta itu hidupnya enak. Gak pernah mikirkan finansial lagi. Bebas finansial. Mau beli apa? Ada. Mau makan apa? Ada. Mau di mana? Selalu ada. Semua serba ada. Diberkati Tuhan. Yang seperti saya hidupnya nggak diberkati Tuhan. Katanya. Hari menjelang keberangkatan itu. Tuhan siapkan semuanya. Amin. Amin. Menikahlah saya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak hadir. Di sana udah siang. Harinya, undangannya udah disebar. Lalu pada hari hanya saya nggak datang. Lalu minggu berikutnya saya datang. Pasti heboh itu Bapak Ibu. Saya yang berdoa, Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Lebih dari cukup Bapak Ibu. Nyampe lagi ke sini. Ini ada Ibu Yekti ini saksi.
Saya ulang lagi ceritanya bagi yang belum tahu. Di pastori itu dulu di pagar itu. Jadi kita buat ucapan syukur itu makannya di pastori itu masih lahan tanah. Saya pesan nggak banyak dan saya kasih undangan hanya terbatas. Saat di sini sedang berkhotbah, saya duduk di situ. Doa saya, Tuhan 5 roti dan 5 roti, 2 ekor ikan. Doa saya itu. Tuhan cukupkan. Jangan sampai orang datang nggak dapat makanan. Jangan sampai Tuhan. Yang nggak diundang datang. Saya nggak tahu kalau sampai Bu Yekti, Pak Pendeta Gunawan Sutejo, dan beberapa orang ngambil piring, ngambil gelas, ngambil mangkok, ngambil sendok lagi ke rumah Ibu Sujiati, Bapak Ibu. Bawa piring ke sini. Saya nggak tahu itu. Karena semua serba sendiri, Bapak Ibu. Nggak ada keluarga selain gereja sebagai keluarga saya, jemaat. Nggak ada. Maka saya berani menjalani hari-hari yang ada sampai hari ini bersama dengan istri dan anak-anak. Kenapa? Karena Tuhan itu hidup adanya. Amin. Dia ada, dia tidak di kuburan. Dia sudah di sorga tapi juga selalu hadir dalam kehidupan kita, persoalan kita, tantangan kita. Maka dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Salam. Ya. Keselamatan, ada berkat, ada ketenangan, ada damai. Enggak selamanya air mata. Enggak selamanya berbaring di rumah sakit. Enggak selamanya rekening itu kosong. Enggak selamanya anak-anak kita atau keluarga kita menjadi orang biasa saja. Ada langkah-langkah yang Tuhan persiapkan, Tuhan buat. Yang penting Bapak, Ibu, dan saya tetap hidup dalam rencananya Tuhan. Amin. Jalani. Orang boleh mengukur kita, orang boleh menakar kita, orang boleh menganggap kita tidak ada apa-apanya. Orang punya mulut, ngapain kita pikirkan? Gak apa-apa. Dia ngomong seperti apa dan bagaimana tentang kita. Mereka bilang kita orang susah, orang miskin, gak berada, dan lain sebagainya. Gak apa-apa. Orang punya hak untuk ngomong karena dia punya mulut. Dia punya pemikiran untuk menilai kita. Tapi kan Tuhan tidak begitu dengan kita. Amin. Pak Amin nih. Istri saya jadi saksi mata, mendengar, mengetahui. Kalau susah, kalau miskin, saya ulang ya, kalau susah, kalau miskin, jangan coba-coba buka pelayanan. Jangan coba-coba pelayanan. Gak akan jalan semuanya itu karena ketiadaan uang. Bukan karena Tuhan. Konsep pemikiran itu Bapak Ibu. Ya benar ya Pak Amin ya. Saya ingat itu omongan. Tapi saya nggak sakit hati Bapak Ibu. Oh begini rupanya sudut pandang orang. Biarin. Kita punya Tuhan. Tuhan yang dia layani sama dengan Tuhan yang saya layani. Tuhan yang memanggil dia sama dengan Tuhan yang memanggil saya. Berbedanya, dia lebih diberkati lebih dulu dari segi materi. Dan dia punya kasih karunia dari Tuhan. Saya pun demikian.
Kalau dia pada posisi saya, atau saya pada posisi dia, belum tentu mampu dan sanggup. Jangan-jangan saya semakin diberkati Tuhan dengan harta melimpah, saya sombong Bapak Ibu. Pelayanan ini saya tinggal-tinggal. Kenapa? Saya mau jalan-jalan, ada asisten, biar asisten yang bekerja. Saya hanya melayani orang-orang yang berduit saja. Batuk dia, saya telepon, gimana? Udah sehat belum? Udah bawa ke dokter belum? Ayo kita berdoa. Tuh Bapak Ibu. Kalau giliran yang susah, dari segi ekonomi, bikin susah aja. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua ada kapasitasnya, semua ada waktunya. Amin. Jalani saja. Tuhan memproses kita masing-masing. Diproses kita supaya semakin dewasa dalam bersikap, bertindak, dan berpikir. Pada saatnya kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang ditakutkan hari ini? Katakan sama Tuhan. Apa yang dikhawatirkan hari ini? Katakan sama Tuhan. Sampaikan sama Tuhan. Pribadi sampaikan kepada Tuhan lewat doa kita. Dia hidup, dia ada untuk kita. Amin. Amin. Yang kedua, saya percepat Bapak Ibu, ayat 27 sampai ayat 29. Dikatakan demikian. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kebangkitannya mengubahkan dari apatis menjadi tidak apatis lagi, bahkan ada deklarasi iman itu Bapak Ibu. Apa itu apatis? Apatis itu tidak menunjukkan minat, tidak menunjukkan emosi atau kepedulian terhadap sesuatu. Tidak menunjukkan minat dan emosi ya, atau kepedulian terhadap sesuatu. Thomas itu biasa aja tuh. Yang lain udah heboh Bapak Ibu. Yang lain sudah heboh. Kenapa heboh? Karena udah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mendatangi mereka. Sama. Orang yang mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, itu ceritanya mengalir, betul ya? Penuh dengan keyakinan. Tapi yang tidak mengalami, beda. Ini Thomas. Yang ngomong itu bukan satu orang. Yang ngomong itu banyak orang. Tapi dia apatis. Mana mungkin? Tidak mungkin. Dia biasa aja, datar aja. Bahkan kalau istilah zaman Thomas ini atau penulisan Alkitab ada istilah hoak, mungkin di sini sudah ditulis nih. Nah, itu kalian hoak semua tuh. Ya. Bisa saja Thomas ngomong begitu. Nggak ada ekspresinya dikasih tahu. Harusnya dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Ternyata Tuhan kita bangkit ya. Diceritakan, sambutannya dingin. Tanpa ekspresi. Kan ada orang itu, dia udah ngomong dari ujung ke ujung. Mutar-mutar, pakai gaya, pakai ekspresi. Yang diajak ngomong, diam aja. Ada nggak yang begitu?
Kesal nggak kita kalau kita ngomong begitu? Kesal Bapak Ibu, sama. Pada zaman sekarang kita lagi ngobrol nih. Ngobrol. Dia asik nonton TikTok, WA, Facebook. Kita udah ngomong, kemarin seru loh. Begini. Mau ikut nggak? Apa? Coba diulang lagi. Udah panjang, udah leleh liur, udah monyong mulut. Dia nggak peduli. Bapak Ibu, Thomas itu seperti itu. Tapi perhatikan baik-baik. Jawaban dan balasan Thomas apa? Dia bilang apa? Sebelum aku menusukkan jariku. Ini saya harus ulang-ulang ini, khotbah ini Bapak Ibu. Ya, sengaja saya ulang. Supaya Bapak Ibu dan saya jangan seperti Thomas. Setiap orang punya pengalaman dan punya kesaksian. Pengalaman dan kesaksian orang itu untuk menguatkan kita juga. Amin. Itu kan kawan itu pulang dari Nias kalau tidak salah, Pak Yohanes kenal. Waktu pulang dari Nias, waktu di Nias atau di Medan itu ada orang yang minta sesuatu, uang gitu ya. Uangnya udah pas-pasan. Kalau dikasih, dia sulit. Kalau dikasih dia sulit, kalau nggak dikasih nggak damai kan gitu. Yang penting udah ke Jakarta nggak apa-apa. Dia kasih itu uangnya ke orang itu. Dia bertindak dengan iman. Singkat cerita dia ditelepon itu sama direksi bank. Ada di mana? Di dalam perjalanan pulang. Boleh nggak nanti ke kantor? Oh iya nggak apa-apa. Setibanya dia di Jakarta, dia datang menghadap direksi bank. Pak Pendeta, ini ada berkat Tuhan. Apa Bapak Ibu? Uang? Makanan? Pakaian? Bukan. Dikasih kunci mobil baru itu Bapak Ibu. Rasanya mustahil Bapak Ibu. Ya, orang kasih mobil. Kalau dia bercerita seperti itu, karena dia mengalami, banyak orang yang percaya. Tapi dari sekian banyak, pasti ada juga orang seperti Thomas. Mana mungkin? Mustahil itu. Jangankan mobil Bapak Ibu, rumah pun ada orang dikasih Bapak Ibu. Ya, rumah, mobil, barang-barang mewah. Tuhan tahu dan Tuhan mau. Tapi doa kita di sini jangan Bapak Ibu. Tuhan, kiranya besok saya ketemu dengan orang kaya raya. Ketemu di jalan. Dia berhenti. Dia turun dari mobil nanyain saya. Kiranya seperti itu ya Tuhan. Ibu mau kemana, Bapak mau kemana? Saya mau ke Penjaringan, ke Wacung. Ibu kok jalan kaki? Iya, tadi sebentar saya diturunin di sini. Ini ya Bu, ada berkat Tuhan. Tuhan tolong supaya saya menemukan cerita seperti itu. Dikasih pakai kresek hitam. Merah semua, uang 100.000, segepok, sekantong begitu. Ya tidak Bapak Ibu. Ya, doa kita tidak seperti itu ya Bu Yekti ya. Yang ada adalah Tuhan,
dalam keadaan krisis seperti ini, kuatkan saya menghadapi semuanya. Karena Tuhan tahu keadaan kita, Bapak Ibu. Saya nggak pernah berpikir, wah, supaya besok-besok ada orang yang nelpon, paparan, nama, kantor ya, ke dealer mobil ya, ngapain? Ini ada mobil untuk Bapak. Nggak ada doa saya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau ada, wah, puji Tuhan. Bisa terjadi? Bisa. Jangankan mobil, orang mati aja kalau Tuhan kehendaki hidup lagi. Benar itu, Bapak Ibu. Tapi saya pernah berhayal itu. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saya doakan setiap orang yang sudah ada di peti mati, tapi nggak dipermolin. Dalam nama Yesus, hidup. Besok lagi, doakan hidup. Besok lagi, doakan hidup. Masuk TV. Gereja di sini nggak muat pasti, Bapak Ibu. Kemana-mana. Yang repot siapa? Kalau udah begitu, jemaat juga repot. Bapak Ibu nggak mungkin dengar khotbah saya lagi di sini. Saya udah dipanggil ke sana kemari, antar negara, Bapak Ibu. Wah, apa memang enak seperti ini? Enggak. Kata Tuhan, cukup kasih karuniaku kepadamu. Tapi intinya, kalau Bapak, Ibu, dan saya mulai apatis dengan hal-hal rohani, apalagi berkaitan dengan Tuhan, Tuhan sendiri dengan penuh kasih-Nya Dia akan hadir untuk memulihkan keberadaan kita. Amin. Dia hidup, Dia berkuasa. Dari kebangkitannya mengubahkan dari ketiadaan damai sejahtera menjadi ada damai sejahtera. Kebangkitannya mengubahkan dari apatis menjadi tidak apatis lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Saya mohon kesediaan Pak Amin untuk pimpin kita dalam doa. Doa firman, Pak. Kembali minggu pagi ini, ada yang pagi ini, kami bisa menjalani sepanjang minggu ini. Bahkan sampai pagi tadi Tuhan kami bisa bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Saat ini kami ada di rumah-Mu, bisa berkesempatan untuk bersama-sama beribadah, duduk di bawah kaki-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan buat kami. Semua karena kasih anugerah Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua ini. Dan di pagi ini kembali kami juga diingatkan. Dengan iman percaya kami, apapun kondisi keadaan kami saat ini, kami yakin, kami imani, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami. Amin. Dan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan menyertai selama-lamanya. Amin. Begitu juga buat kami Tuhan. Jika di saat ini kami mengalami pergumulan, kami percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Selalu ada hikmah, selalu ada ending yang terbaik buat kami. Amin. Kami yakini, kami jalani proses ini. Untuk itu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang sertai dalam setiap langkah kami. Tuhan yang teguhkan, kuatkan iman kami.
agar kami senantiasa mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekhawatiran kami tidak mengandalkan logika kami. Yesus. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hal yang kami lalui. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ucap syukur. Amin. Amin. Sebelum akhiri ibadah kita, nanti doa penutup Bapak Gembala, kita mau angkat satu pujian karena Allah kita adalah Allah yang besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, kekuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Jemaat yang masih berdoa atau saling mendoakan, silakan lanjutkan. Yang sudah selesai berdoa, saya undang untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk jalannya ibadah. Kami bersyukur kalau kami ada di dalam ibadah ini. Kami bersyukur kalau kami diberi kesempatan melayani pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah ditaburkan kepada setiap kami.
Dan biarlah firman itu bertumbuh, berbuah, lebat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ada kesempatan bagi kami untuk saling mendoakan satu terhadap yang lain. Apakah satu keluarga inti atau sebagai saudara seiman. Dan kami percaya doa kami tidak sia-sia. Diberkatilah kami semua di tempat ini dan masa depan kami. Jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Orang-orang yang boleh dipakai Tuhan sedemikian rupa dalam keberadaan kami masing-masing. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus itu menguasai hati dan pikiran kami. Karuniakan terus kesehatan kepada setiap kami. Cukupkan kami, keperluan kami, peliharakan kami dan masa depan kami. Kami berdoa untuk eksistensi gereja ini. Biar terus ada dari generasi ke generasi. Tuhan hadir, Tuhan memimpin, dan Tuhan mengatur langkah perjalanan GKRI Vivania di tempat ini. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan tolong. Supaya bangsa dan negara kami dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang Tuhan karuniakan hikmat bijaksana untuk mampu mengatasi segala macam persoalan di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, industri, dan semua bidang. Kami berdoa juga untuk pemerintah daerah, supaya mereka bersungguh-sungguh membangun bangsa dan negara khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Supaya setiap kepala daerah benar-benar memikirkan rakyat yang ada. Kami juga berdoa untuk penegakan hukum. Supaya hukum di negara ini benar-benar ditegakkan Tuhan. Tanpa pandang bulu. Biarlah KPK, Kejaksaan Agung, aparat kepolisian bekerja secara maksimal untuk menegakkan keadilan, untuk memberantas korupsi. Kami juga berdoa untuk sogok menyogok di dalam dunia pekerjaan Tuhan. Baik itu di swasta maupun untuk mendapatkan pegawai negeri dan lain sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan uang yang berbicara, tetapi adalah kemampuan, keterampilan, pengetahuan. Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Dengan pemikir-pemikir hebat. Sehingga bangsa ini mampu bersaing di tengah-tengah persaingan yang tidak mudah. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk yang berulang tahun. Tuhan tolong yang berulang tahun di bulan Mei ini. Diberi kesehatan, kekuatan iman. Dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Mustafa. Tuhan pulihkan kondisinya Tuhan. Supaya Pak Mustafa tetap sehat. Kami berdoa untuk Pak Suwito, Ibu Suwito dalam usia lanjut. Kami berdoa untuk Pak Canyang, untuk Ibu Yekti, untuk Ibu Ros, termasuk untuk Pak Yohanes. Supaya di usia lanjut mereka tetap sehat, tetap kuat Tuhan. Demikian juga kami yang muda-muda, kami tetap sehat kuat. Demikian juga kami berdoakan untuk Pak Tony, pulihkan fisiknya Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Pemulihan terjadi. Baik dalam fisiknya, rumah tangga, dan ekonominya. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Akan kembali ke rumah masing-masing. Sepanjang minggu ini, Tuhan pimpin kami. Tuhan berkati kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan hiburkan kami. Tuhan ingatkan kami. Untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera dari Tuhan sekali lagi menguasai kehidupan kami. Inilah doa kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa berserah diri penuh. Disertai, diberkati sidang jemaatmu di dalam perjalanan pulang. Dalam nama Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat-Nya. Dapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita semuanya. Amin.